namanya Jennifer, cewek. Satunya namanya Ricky, cowok. Umurnya 4 tahun, yang ini 7 tahun. Apa sih boneka arwah itu ya? Boneka arwah adalah boneka yang diisi oleh arwah anak kecil atau kodam, biasanya seperti itu. Diisi oleh yang bisa ya. Iya, yang bisa, yang paham. Belinya dari Kalau yang ini dari Puri Harun, yang ini dari Kobudi, Oke, di Indonesia ya. Indonesia. Kok bisa sih kamu tertarik dengan boneka arwah? Dan mulai kapan kamu tertarik? Aku tertarik waktu itu udah setahun ini sih. Pengen deh kayak lihat di sosial media kayak menarik banget untuk Gemas-gemas gitu ya? gemas-gemas buat melihara kayak gini tuh kayak wah aku harus beli nih kayak gitu. Jadi akhirnya aku beli pertama yang ini. Itu di Puri Harun. Dan habis ini terus ini. Iya. Berapa lama jalannya? Udah sekitar 3-4 bulanan lah. 3-4 bulan kan nambah lagi. Jadi ini tujuannya buat kamu adopsi apa sih? Boleh tahu? Kalau orang lain kan tujuan pasti melihara boneka arwah tujuannya pasti buat pesugihan atau pengen hoki, pasti kayak gitu kan. Sebenarnya sih enggak sih, aku meliharanya emang pengen benar-benar aku pengen ngerawat mereka seperti anak aku sendiri, pengen ngejaga mereka, doain mereka biar mereka cepat reinkarnasi pulang ke Tuhan. Belajar menjadi orang tua ya. Iya, belajar menjadi orang tua yang baik. Itu juga bisa nggak sih disuruh-suruh, misal nih kamu sakit hati, balas dong orang ini, bisa nggak sih? Sebenarnya tergantung sih dari maminya sendiri. Kalau emang aku nggak suka sama orang itu, kamu harus serang, pasti mereka bakal serang. Tapi kalau aku nggak mau, karena apa? Aku pengen ngajarin mereka buat jadi anak yang baik, jadi anak yang sabar. Kamu nggak boleh nyakitin mereka. Kalau misalnya mereka nyakitin kamu harus sabar, harus bisa merendah amarah ya. Tapi pernah ada kejadian? Kalau kejadian pernah, itu cowok pernah ngomong sesuatu yang bikin hati aku sakit, yang tapi sudahlah. Kalau aku sih it's okay, nggak apa-apa, aku lupain aja, aku maafin. Tapi ternyata anak-anak aku nggak bisa nerima itu. Jadi cowok ini datang ke aku lagi dengan marah-marah. Boneka lu nempel di belakang ini sampai mau mati, tau nggak? Kayak gitu kan? Waduh, gitu kan? Kaget Pasti. Iya, kaget. Kamu nggak nyuruh kan? Padahal aku nggak nyuruh, aku nggak tahu apa-apa. Udah lo lepasin nih boneka, suruh pergi pulang kayak gitu. Akhirnya ya udah nak, nggak apa-apa, mami juga nggak marah. Ngapain kamu nyerang-nyerang kayak gitu? Nggak usah. Kecuali kalau mami suruh kamu nyerang baru ya. Tapi mami nggak mau kamu nyerang-nyerang kayak gitu. Akhirnya ya pulang sendiri. Ini sama nggak sih sama yang itu dari Thailand itu? Kalau dari Thailand tuh tap ya. Kalau ini boneka arwah. Bedanya yang dari Thailand itu mungkin ada tato di sebagian tubuh. Kalau yang dari Indonesia ini nggak ada. Oh nggak. Ini kamu kalau kuliah kan ya, itu Iya. bisa dibawa nggak sih? Kalau kuliah nggak mungkin dong aku bawa ya kan. Nanti ini Kirain apa ya ya? kan, kuliah bawa boneka buat apa? Kan kalau orang yang nggak tahu kan pasti pikirannya Kemana-mana. iya, pasti kayak ngejek, ngapain lu bawa boneka ke kuliahan kayak gitu. Kalau kuliah paling kamu di rumah aja. Kamu pamitin ya? Iya, pamitin. Kalau emang kamu mau ikut, ya udah ikut aja, tapi dolls-nya di rumah kamu ditaruh di rumah aja. Apanya Nggak usah aja ikut. ya? Iya, kalau kamu pengen ikut ya nggak apa-apa. Berarti kalau jalan-jalan gitu kamu aja ya? Kalau jalan liburan dan segala macem, aku pasti bawa mereka dong buat jalan-jalan, aku foto-foto biasanya sama mereka. Tapi kalau untuk hal-hal yang penting kayak kerja atau kuliah, aku nggak pernah bawa. Karena itu sesuatu hal yang yaudah nih aku aja, ngapain aku bawa boneka, kan ribet buat gendong-gendong kan. Yaudah aku tinggal di rumah aja. Tapi dua-dua ya kamu bawa kalau jalan-jalan? Iya. Karena kalau satunya aku bawa, satunya aku tinggal, aku nanti iri-iri Iya. hati. Si mami nggak adil ini. Mami nggak adil nih, yang dibawa satunya doang, ini nggak dibawa, iki ya gitu. Ini juga ada bajunya. Maksudnya kamu gantiin baju juga. Kalau baju, jujur aku baju punya banyak banget. Bajunya dia sendiri tuh udah kayak tumpuk banyak banget gitu. Jadi kalau seminggu tuh pasti aku gantiin. Tadi kamu kuncir juga. Kuncir aku biasanya kasih bando, kasih jepit ya. Jadi kayak layaknya anak sendiri ya. Ya. Kayak anak sendiri. Terus kamu juga sayang. Iya, aku sayangi, aku ajak ngobrol. Tapi kayak sedikit sorry kayak orang gila ya. Ya kalau misalnya orang yang nggak tahu pasti nganggapnya lu gila ngajak ngobrol boneka. Pasti kayak nggak tahu. Kalau yang tahu pasti
bakal oh ya udah tahu. Apa sih bedanya sebelum kamu adopsi dan sesudah kamu adopsi? Sebelum aku adopsi dan sesudah adopsi sih tergantung sama diri kita masing-masing sih. Kayak misalnya lu sebelum adopsi kayak kesepian, terus udah adopsi kayak ada teman buat cerita, lu lagi galau-galaunya diputusin pacar, lu ada teman cerita, teman buat peluk-pelukan ya kan, terus tidur ada teman juga kayak gitu. Jadi kayak lebih diklonin lah kayak anak sendiri ya kan. Jadi kayak udah nggak kesepian lagi, ada temen lah intinya. Ini kamu tau nggak sih sosoknya mereka? Kalau sosoknya mereka aku udah tahu. Yang ini Belanda Bandung, cantik ya? banget. Ini rambutnya sedikit pirang-pirang putih gitu. Kalau yang ini putih, nggak sama dengan dolls-nya. Kalau dolls-nya kan hitam ya, kayak mungkin orang ngeliat, ini Papua nih. Kebanyakan kayak gitu soalnya. Tapi aslinya enggak. Aslinya nggak sesuai dengan boneka. Jadi arwah itu nggak sama dengan boneka. Oh gitu. Iya, beda karakter ya. Jadi ini cara perawatannya gimana sih? Kalau buat perawatan sih mudah aja sih, paling dilap-lap pakai tisu basah atau untuk rambut ya. Aku semprotin molto biasanya biar soalnya ini kan rambut boneka ya, bukan rambut asli, jadi kayak agak gampang kusut. Jadi kalau dikasih molto itu Harum ya. lebih harum, lebih lembut juga. Iya. Terus untuk makannya sendiri? Kalau untuk makan sama sih dengan boneka arwah yang lain, susu, permen, snack coklat, atau lu masak apa di rumah ya udah aku kasih gitu. Kayak misalnya masak ayam, ya udah aku kasih sama nasi atau mie. Tapi anak arwah tuh ada sendiri kayak misalnya, mami aku lebih senang makan mie sama telur. Oh gitu. Ya. Atau ada hobinya suka nonton TV atau dengerin lagu. Tadi bisa. Iya. Oh ya ampun lucu ya. Kalau Jennifer nih senangnya dengerin musik sama nonton TV. Oke. Nonton kartun kecil gitu. Ya, kartun-kartun biasanya aku setelin kayak gitu. Oh gitu. Sih. Tadi juga kamu beliin mainan nggak sih? Kalau mainan sih aku belum mau kasih ke mereka. Soalnya ya kayak On the way. apa sih aku beli mainan kayak nanti di rumah ada anak kecil. Kelinting-kelintingan gitu kan. Berarti yang kamu makan apa, mereka juga makan. Iya. Ya seumpama gini, aku lagi masak nih. Ya masak kali aku makan sendiri kan, terus mereka cuma ngeliatin kan kasihan gitu. Ya pasti aku bagi, aku kasih rata, ini aku kasih, ini juga aku kasih. Berarti tiap hari diganti makanan. Setiap 3 hari sekali pasti ganti susu, permen atau makanan. Ya. Ya. Lainnya anak-anak. Lainnya anak-anak. Kalau permen sih biasanya, apalagi snack ya kan banyak. Nggak mungkin dong kita makan sendiri. Biasanya aku kasih ke orang kayak gitu. Kayak kasih ke anak-anak, misalnya ada anaknya keluarga main ke rumah, oh ini ada jajan nih, kamu makan nggak apa-apa ya. Daripada kalau dibuang kan mubazir kan Kasihan, ya. sayang ya. Sayang kan cikinya juga nggak dibuka kecuali susu. Berarti nggak dibungkus gitu, cuma Kasih aja dipasang ya. aja gitu. Mungkin nanti rasa makanannya lebih hambar, lebih sedikit nggak enak. Jadi kayak udah diserap gitu ya. Iya, saripati biasanya makan saripatinya doang. Ini nih biasanya kalau di rumah ada nggak sih kejadian-kejadian ganjil gitu sama adanya anak ini? Kalau kejadian ganjil sih namanya kita usil lah ya. ya usil ya. Namanya kita piara anak kecil boneka arwah. Namanya anak kecil tuh pasti ada usil-usilnya, jahil-jahilnya. Biasanya itu kayak jatuhin kaca. Lalu kayak suara-suara anak kecil lari. Oh ada. Kaget gak sih? Kaget gak sih waktu gitu tuh? Kalau untuk pertama kali kaget sih. Aduh, ini anak kayak gitu kan. Waktu itu pernah aku lagi emosi banget. Aku ngomong sama dia, jangan mengganggu mami, dasar anak jelek gituin kan. Kamu tuh jelek banget. Ya udah, sekitar jam 3 subuh, jam 4 subuh, aku tuh kayak setengah sadar, setengah tidur, setengah enggak. Itu kayak ada yang gigit 2 kali. Gigit, tunggu, gigit lagi. Kamu kaget? Aku kaget bangun. Langsung, ini yang gigit aku apa? Kayak gitu kan. Taunya anak ini ngambek Jennifer. Iya. Mami bilang aku jelek. Jennifer nggak jelek, mami yang jelek. Mami yang jelek. Kayak gitu. Itu tuh kamu komunikasi sama anak-anak ini gimana sih? Kalau komunikasi sih aku biasanya lewat batin ya. Sama mereka lewat batin. Berarti rasa apa yang Rasa. kamu bilang gitu? Rasa. Apa yang aku bilang mereka tahu. Mereka nyadar juga. Nak, kamu nggak boleh nakal. Kamu diam di sini. Berarti kayak bener-bener didik anak sendiri ya. Iya. Jadi kamu juga punya peraturan sendiri buat Peraturan. mereka.
peraturan apa aja nih biasanya yang kamu buat? Kayak misalnya kalau di rumah nggak boleh nakal, nggak boleh ganggu-ganggu. Terus kalau misalnya abis main di luar nggak boleh bawa teman masuk rumah. Itu pernah ada kejadian aku ke kantor, dia ngikut tapi dosnya di rumah. Ya, arwahnya aja ya. Ya, karena Pak D aku bisa melihat kan. Jadi Pak D aku nih ngelapor. Itu si Jennifer bawa anak kecil ke rumah. Kalau yang dibawa arwah yang baik sih gak apa-apa. Takutnya dibawa tuh juga dibawa main ke rumah. Berapa ya? Berapa? Terus habis itu kamu bilangin akhirnya Akhirnya nggak pernah bawa teman lagi. Nggak pernah. Kalau mau main ke rumah atau di bawah pohon, kan di belakang rumah bawah pohon tuh ada anak kecil 3. Biasanya main sama mereka. oh gitu. Ini kamu ada niatan nambah adopsi lagi nggak sih? Kalau pengen nambah sih pengen, cuman untuk kasih sayang ini belum bisa membagi. Oke, masih belajar adil ya Iya. pastinya. Kadang aku gendongin ini, yang ini ngejek, kasihan nggak digendong mami. Kamu kayak gitu. Akhirnya, Kemarin jadi gendong. akhirnya ini ngambek marah. Iya. Nanti kalau ini yang digendong, ini yang marah, iri hati. Jadi hati. Kalau digendong dua-duanya ya Kemang. emang ya. Maksudnya cukup satu kegendong main ya udah main. Nanti yang ini ngiri lagi. Iya. Akhirnya ngambek marah. Jadi karena harusnya. Kalau yang ini sifatnya sih cerewet yang ini. Oh, cerewet. Cerewet banget. Kalau yang ini agak pemarah, Oh, nggak pemarah. sensitif, Jadi ngambekan. ngambekan. Ini nih ada pantangan nih nggak sih, Yon? Kalau untuk pantangan sih sebenarnya ada ya. Kayak misalnya jangan pernah konsul sama orang yang mengaku kayak misalnya aku nih indigo, aku bisa hal-hal yang kayak gitu. Soalnya pernah sih ada kejadian para adopsi lain, dia pengen mindahin anak arwah ke boneka yang baru. Mungkin karena dia ngisinya sembarang dukun kayak gitu, karena pengen harganya lebih murah. Untuk cara memindahinnya kan kita bayar juga ya. Akhirnya dia mindahin ke orang tersebut, dipindahin, ternyata pas udah dibawa pulang bonekanya isinya kuntilanak. Aduh, Jadi anak arwahnya diambil. ya ambil sisi. Iya. Iya guys, dari tadi ini aku ngomong sama Yola ini powernya ini gede banget, berasa kayak aku nih dari jantung terus berdebat, terus ngerasain merinding. Nah mungkin mereka nggak suka dipublikasikan mungkin ya. Iya, benar banget. Jadi mereka ini nggak senang kalau di pamer boneka arwah itu nggak senang banget. Ya udah kalau mami tahu, mami aja yang tahu. Jangan pernah publikasikan kan. Mungkin mereka nggak senang ya, jadi malu atau gimana kan. Untuk orang-orang baru juga kayaknya sedikit nggak suka. Jadi enggak. Berarti gini waktu kamu tadi ini mau podcast berarti kamu bilangin dulu ya. Bilangin, nak kita masuk YouTube nak, gak apa-apa ya. Gak apa-apa dong masuk YouTube kan sekali-sekali gitu. Ya sekali-sekali. Kamu tuh nggak sih masa lalu dari mereka ini kenapa bisa meninggal? Untuk Jennifer sendiri dia anak kecil yang mama kandungnya meninggal di umur 3 tahun. Lalu ayahnya menikah lagi, dia punya mama tiri. Saat di umur 7 tahun dia meninggal karena sering disiksa, sering dipukuli sama mamanya. Kasian ya. Iya. Terus kalau Iki dia sering apa ya, kayak mungkin sakit ya kalau si Iki ya. Aku kurang jelas juga tentang anak ini. Sepertinya dia kayaknya sakit. Kurang tahu. Dia sakit gitu. Jadi ini kayak kemarin tuh explore nih. Iya. Kamu ya apa pengalaman? Waktu awal pertama kali explore ya, itu kayak tegang banget. Wah ini kayak apa nih? Kok misalnya tiba-tiba aku berpikir ya, kayak bayangin tiba-tiba kok misalnya ada hantu, pokoknya aku harus lari paling depan. Aku harus lari paling depan nih kayak gini. Tapi ternyata waktu aku udah explore aman sih, kayak suatu hal yang menantang kayak Jadi gitu. kamu termasuk orang yang suka hal-hal mistik ya? Untuk hal-hal mistik aku senangnya emang dari kecil. Kalau dari kecil. Dari kecil, kalau anak seusia SD senang nonton film Barbie kartun, aku senang nonton film hantu. Oh iya? Iya. Oh hebat sekali ya. Aku sendiri nonton Barbie loh. Aku senangnya film hantu malahan sampai teman-teman, tapi lu nggak takut nonton film hantu? Enggak, bagus, sumpah bagus itu. Meskipun kadang takut sering tutup mata tetap ditonton juga karena suka. Jadi nih waktu kemarin explore ya, anak-anak arwah ini bagaimana sih rasanya? Kalau anak-anak ya sedikit mungkin masuk ke lingkungan baru, ada hal-hal yang baru mungkin
apalagi di situ kan ada arwah-arwah atau hantu yang mungkin lebih besar ini. Jadi kayaknya mereka sedikit nggak suka. Ini kami dibawa kemana sih? Kok masuk-masuk ke sini? Kan mungkin mereka sedikit kurang nyaman. Cuman ya udah nggak apa, ada mami. Ya, Tapi gitu tuh arwahnya pergi atau tetap di situ mereka kan? tetap jagain maminya. Tetap jagain Jagain mami. mami. Tetap dalam doa Setia ya, Setia. Kamu kan hebat loh, berani uji nyali. Kenapa kamu belum kali uji nyali kemarin ini? Ya kayak gitu. Pertama takut-takut, tapi setelah uji nyali ya, akhirnya pengen lagi. Pengen lagi yang kapok berarti ya. Nggak ada kapok. Waktu pulang itu anak-anakmu ini nggak bilang maksudnya gini, ini jangan kesana lagi atau aku takut atau siapa gitu nggak? Kalau itu sih enggak sih, karena mereka nurut aja apa yang maminya bilang. Nak, ikut mami ya, jagain mami. Ya udah, meskipun sedikit cemberut, sedikit nggak suka, Nggak nyaman. ya nggak apa-apa, tetap jagain mami. Jagain mami. Iya, tetap jagain mami. Jadi yang benar-benar kayak merawat anak sendiri ya. Ya gitu sih guys, jadi bukan apa-apa. Jadi kalau adopsi anak arwah ini juga bisa jagain, yang punya anak mungkin bisa jagain ya, bisa jadi kakak atau mungkin bisa jadi adiknya ya gitu ya, bisa jagain orang tuanya juga ya, mungkin ada niat-niat jahat mungkin mikir 2 kali ya. Jadi bukan gila guys kalau ngomong sama mereka apa, tapi memang mereka ada ya. Mereka ada. Jadi oke, sekian sampai sini podcastnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sudah subscribe belum ini? Sudah subscribe dong. Jadi tunggu nantikan cerita-cerita lebih seru dan lebih menarik lainnya. Hanya di podcast Tim Penasaran Esplon. Oke, see you next time. Dadah.